Halo, bertemu lagi dengan aku Sotoro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya. Hoki atau keberuntungan yang akan kamu dapatkan di bulan November 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke? Sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke? Aries, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke, energinya untuk kamu ya Aries. Hoki atau keberuntungan yang akan kamu dapatkan di bulan November 2021 ini. Beri saya 10 kartu. Untuk Aries, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. Kartu pertamanya ada Two of Wands. Oke. Ten of Cups. Knight of Pentacles. Six of Wands. Judgment. 5 lagi untuk Aries. Oke, Page of Wands. Oke, Two of Cups. King of Wands, 2 lagi. Three of Swords, 1 lagi. Five of Swords. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the deck-nya ya, Aries. Aries, hoki atau keberuntungan yang akan kamu dapetin di bulan November 2021 ini. Energinya yang terlihat ini lebih ke arah cinta, ya. Yang dimana di sini hubungannya sangat harmonis ya. Sudah dibicarakan ya permasalahan ini dulu gimana? Ya, aku lihat dulu kalian bertengkarnya cukup hebat, bertengkarnya cukup besar sekali sampai putus atau mungkin sampai pisah. Tapi pada akhirnya kalian setelah melewati jeda kayaknya ya 1-3 bulan namanya mungkin, atau bahkan mungkin sampai 6 bulan. Nah setelah itu baru deh introspeksi masing-masing. Kamu sama pasangan kamu introspeksi diri dulu, kesalahannya gimana, berantemnya karena apa, terus sulit karena apa. Nah hingga pada akhirnya kamu dengan pasangan kamu Aries, kalian berdua hubungannya membaik kembali ya, hubungannya jadi adem lagi, jadi sehat lagi. Nah makanya sekarang aku lihat kalian sudah balik lagi ya, sudah ibarat kata ya udah ngobrol lagi, udah bercanda lagi. Ya bagus sih, kalian bisa introspeksi. Soalnya kalau namanya suatu hubungan ya pasti ya kalau lagi marah itu memang agak sulit ya menghadapi pertengkaran ya, kalau lagi di dalam kondisi sama-sama emosional biasanya gitu, butuh waktu ya, entah sebulan atau lebih dari sebulan. Nah dari situ kalian baru bisa mikir tuh ya apa yang terjadi, apa yang menjadi pokok permasalahannya. Oke. Kalau aku lihat selain hokinya di sini, kalian berdua kembali lagi, hubungannya jadi erat lagi, jadi romantis lagi. Hal lainnya adalah di mana dia, pasangan kamu Aries, sekarang dia sudah sangat yakin terkait hubungan ini.
yang dimana dia mau mengubah sifat-sifatnya. Mungkin kali ya, kalau dulu dia suka cari masalah kali ya, suka ajak ribut. Nah, tapi sekarang dia lebih bijak, lebih dewasa lagi dalam bersikap Aries ya. Karena di sini dia yakin banget perasaan cintanya itu ya buat kamu, rasa sayangnya itu ya buat kamu. Ya, bisa dibilang cinta dia kepada kamu itu begitu besar ya Aries ya, hingga dia tidak ingin melepaskan kamu, hingga dia tidak ingin melupakan kamu Aries. Nah, di situ juga itu yang ngebuat dia Aries itu benar-benar kayak yang jatuhnya itu peduli sama kamu, peduli dengan hubungan ini. Ya, saya berharap sih di sini hubungan kalian berdua sih ya tetap ya bisa membaik, bahkan lebih baik lagi. Ya, karena dia udah 100% yakin sama kamu. Nah, kalau aku lihat dari diri kamu, kalau kamu masih setengah-setengah ya, atau bisa dibilang 70-30 ya. Kenapa kamu belum yakin sepenuhnya? Ya mungkin karena kamu ingin melihat dia, sisi sifat dia bisa berubah nggak menjadi lebih pribadi yang bijak, lebih dewasa lagi dalam menyikapi suatu hubungan ya. Mungkin kamu menginginkan dia itu ya kondisi sifat yang labil itu bisa dihilangkan ya, bisa dibuang ya, lebih ke arah situ sih. Cuman kalau pada akhirnya karena ini tentu hoki, keberuntungan, saya ngelihat sih pribadi dan sifat dia jauh lebih berkembang ya, tidak seperti dulu Aries yang dulu mungkin gede ambek, marah-marah gak jelas ya, emosional, tapi pada akhirnya dia benar-benar ngebuang sifat-sifat yang negatif yang ada di dalam dirinya. Jadi makanya kalau aku lihat hubungan kalian ke depan ya itu langgeng ya, lebih harmonis. Tapi kalau untuk jodoh ya, untuk jodoh memang di sini belum terlihat ya. Nggak usah takut sih kalau masalah jodoh atau enggak, karena masalah jodoh itu kan perlu diperjuangkan, perlu diusahakan. Kalau tidak ada perjuang dan usaha juga kan sama aja juga bohong, bukan ya Aries. Jadi di situ sih kuncinya. Jadi saya berharap sih kamu sama pasangan kamu ya bisa rukun ya, jangan berantem lagi ya. Semoga sih dia bisa benar-benar masuk energinya di sini ya, jadi dia bisa merubah sifatnya. Amin. Oke, kalau aku lihat di sini bottom of the deck-nya ya, nggak perlu diragukan lagi sih, dia sayang banget sama kamu ya, nggak ada keinginan buat melepas sih. Waktu kalian ada jeda tuh ya, jeda suatu hubungan, nggak komunikasi dan sebagainya, itu dia benar-benar introspeksi sih ya, dia benar-benar kayak yang mengakui kesalahannya sih. Jadi dimana di sini dia nggak mau berbuat atau bersikap seperti dulu lagi ya Aries. Dia benar-benar mau mengubah sifatnya itu menjadi lebih baik. Itu sih yang aku lihat. Karena dia nggak mau menjadi pribadi yang kayak dulu ya. Dan di sini ada kartu Queen of Wands, yang dimana di sini juga dari dianya juga sekarang jadi pribadi yang lebih lembut ya, lebih penyayang, tentunya lebih penyabar ya. Mungkin kamu di sini masih 50-50, tapi ya biasanya orang tuh bakal berubah demi cinta Aries ya. So menurut saya kamu gak perlu takut ya, yakin aja dan percaya bahwa dia bisa berubah sepenuhnya ya, karena ini kan keberuntungan hoki. Jadi tentu hal-hal positif juga yang bakal datang ke dalam kehidupan kamu Aries ya. Mudah-mudahan sih hubungan ini berkembang. Kalau saya lihat memang hubungan ini perkembangannya agak lambat ya, karena di lain sisi juga mungkin entah kamu atau entah dia ya yang jadi prianya, dalam segi ekonominya kan ya, atau segi finansialnya kan belum terlalu wah banget ya. Jadi kalau untuk menikah, makanya kenapa saya lihat belum ada, yaitu karena kondisi finansialnya yang si pria ini belum stabil. Jadi ya masih ada kayak ngambang gitu. Mungkin kalau udah stabil ya, kalau bertanya tentang jodoh atau pernikahan ya itu bisa-bisa aja ya. Tapi nggak perlu takut kalian ya, yang namanya ngejalin suatu hubungan ya, jodoh itu diperjuangkan, jodoh itu di tangan kalian, jodoh itu diusahain ya. Jadi jangan serta merta menyerah pada takdir aja. Kalau nggak diusahakan ya gimana mau dapet jodoh ya, enggak ya. Semangat loh buat kalian
ya. Semoga hubungan kalian yang jeda ini masuk energinya di sini ya. Semoga kalian bisa bersatu kembali. Karena aku lihat kalian bersatu kembali. Kita lihat pesan angelnya untuk Aries terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Apa yang ingin angel sampaikan? Beri saya satu kartu untuk Aries. Choose love ya, pilihlah cinta. Dalam hidup kamu selalu mempunyai pilihan dalam hidup ya. Jadi dimana pilihan hidup kamu sekarang ini kan terkait dengan pilihan kembali lagi dengan dia. Oke, jadi dimana di sini mungkin ada beberapa energi ya di antara kalian itu masih banyak yang takut buat kembali dengan masa lalu kalian di sini ya. Padahal kalau ditanyakan bisa kembali atau tidak ya kamu dengan masa lalu ini bisa kembali. Cuman ada beberapa yang masih takut ya dan masih punya pemikiran itu kayak yang balik enggak. Jadi gitu, ada yang pemikiran seperti demikian. Ya enggak apa-apa sih. Misalnya kalau di antara kamu para Aries di sini yang ragu dan kayaknya lebih memilih orang baru dalam hidup kalian ya silakan aja toh. Ya. Karena yang namanya manusia itu kan tiap orang punya pilihan, tidak selalu mengikuti energi dengan saya aja. Kalau misalnya kamu melakukan suatu perubahan, misalnya kamu nggak mau balik sama masa lalu, udah sama orang baru aja ya, memang sih benar kata Cece, saya bisa balik sama masa lalu, tapi saya lebih memilih orang baru. Nah itu terserah kamu, karena kan kamu yang jalanin ya. Jadi nggak usah apa-apa tuh ikutin kata saya ya, kamu punya pilihan atas keputusan hidup kamu. Oke Aries, itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.